Shalom saudaraku, kita bersyukur kepada Allah karena Allah selalu berjanji dan selalu menepati. Istimewa ketika saya dan saudara boleh masuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Kita rindu hari ini kita belajar bersama-sama keluarga yang saling menerima. Ayat firman Tuhan terangkat dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai 35. Ini berbicara tentang perintah kasih yang Yesus katakan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kita, saya dan saudara, mari kita bangun semangat dalam saling mengasihi. Apa saling menerima itu? Saling menerima berarti kita bersikap memahami dan membuka ruang maaf atau ruang maklum selebar mungkin. Sehingga ketika saya dan saudara menerima sesuatu yang kurang mengenakkan badan, kita bisa memaafkan. Ada sesuatu yang kurang mengenakkan hati, kita bisa membuka pintu maklum dan memberikan satu kelegaan. Sehingga orang atau keluarga kita boleh kembali bersemangat dan diteguhkan. Caranya bagaimana? Keluarga yang saling menerima adalah keluarga yang saling berpikir positif. Menerima segala sesuatu dengan pikiran-pikiran positif. Tidak menyalahkan, tetapi memberi arahan. Dia juga akan terbuka terhadap hal-hal yang baru. Kalau ada sesuatu yang baru, dia akan ajarkan kepada keluarga. Kemudian keluarga yang saling menerima adalah keluarga yang bisa memberi maaf. Tentu ini nggak gampang, tapi mari kita terus belajar menabur, belajar untuk meneguhkan dan memberikan semangat untuk perubahan-perubahan menjadi lebih baik lagi. Di dalam teks kita, Tuhan Yesus ketika akan melakukan pelayanannya, bahkan ketika dia menghadapi masa-masa akhir pelayanannya, dia selalu mengingatkan bahwa mereka adalah keluarga, mereka perlu saling menerima. Dengan kasih, murid-murid Yesus akhirnya kuat. Dengan kasih, murid-murid Yesus sebagai keluarga besar, akhirnya mereka maju dan bergerak. Pada saat ini kita akan belajar sama-sama bagaimana saya dan saudara menerima orang lain, menerima keluarga, menerima pribadi-pribadi yang lain dengan 3 alasan. Kenapa kita harus saling menerima? Di ayat tadi dikatakan kepada kita bahwa kasih adalah perintah baru. Tuhan Yesus terus-menerus memberikan perintah. Kata baru tidak seperti dalam benak kita. Yang hari ini baru, mungkin besok sudah menjadi lama. Lusa sudah menjadi lebih lama lagi dan akhirnya menjadi barang lama. Tetapi kata kasih dijelaskan kepada kita adalah peristiwa atau tindakan yang terus-menerus dilakukan. Sehingga terus menjadi baru. Besok menjadi baru lagi, menjadi baru lagi. Dan itulah yang Yesus rindukan supaya saya dan saudara melakukan kasih. Dengan kasih kita mengerti bahwa kita itu berarti di mata Allah. Di dalam surat 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 dan ke-6, Rasul Yohanes mengatakan mari kita hidup di dalam kasih. Karena dengan kasih kita semakin kuat. Karena dengan kasih kita bisa menguatkan orang lain. Dan kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan dirindukan menjadi orang-orang yang terus-menerus memegang kasih sebagai perintah. Kasih bukan undangan. Kalau kita terima undangan, kita bisa berangkat atau bisa tidak. Atau kita bisa tunda karena itu undangan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kasih itu adalah perintah. Dan kita hanya bisa berkata, siap Tuhan, aku siap untuk mengasihi. Itulah yang Yesus rindukan. Di dalam penerimaan keluarga kita, mari kita gunakan standarnya adalah standar kasih. Hari-hari ini ketika semuanya mungkin di luar kendali kita, keadaan di luar kendali kita, perasaan mungkin juga sudah di luar kendali kita, pikiran-pikiran normal mungkin tidak lagi menguasai keluarga kita. Disitulah sebenarnya Allah merindukan kita untuk saling menerima satu dengan yang lainnya. Yang menarik juga pada bagian yang kedua ini dikatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kasih buat saudara dan buat kita sekalian. Teladan itu adalah model. Sehingga kita bisa mengenakan model Tuhan Yesus yang mengasihi,
Sehingga kalau saya dan saudara mengasihi, sebenarnya caranya seperti cara Tuhan Yesus mengasihi. Teladan itu juga berbicara tentang pola, sesuatu yang Yesus lakukan dengan sistem cara mengasihi, bukan dengan perkataan doang, tetapi dengan perbuatan yang nyata, tapi dengan tindakan-tindakan yang mengubahkan orang lain. Itulah mengasihi. Di dalam doa, kita perlu menjadikan doa-doa kita adalah doa-doa yang mengasihi. Bukan doa-doa yang menghakimi, bukan doa-doa yang mengejudge orang lain, tapi doa yang memberkati, doa yang mengasihi, akhirnya doa yang menguatkan dan memulihkan. Hari ini kita mungkin gak bisa banyak menolong untuk perkembangan kondisi di negara kita, tapi kita masih bisa melakukan dengan menolong negara kita dengan berdoa bersama-sama. Mohon kuasa Allah untuk bersama-sama menolong negara kita melalui doa Bapak, Ibu, dan Saudara. Alkitab berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan sujud berdoa kepadaku, maka Tuhan dari surga, dari langit, Dia akan mendengar suara saudara dan saya. Dia akan memasang telinga buat saya dan saudara. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Itulah teladan Yesus ketika Dia mengajari kita untuk mengasihi. Tuhan Yesus tidak pernah takut dengan penderitaan. Tuhan Yesus tidak pernah takut dengan kecemasan. Tuhan Yesus bisa mengalahkan, bahkan Dia boleh mengajari saya dan saudara untuk tetap tegar menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, Rasul Petrus katakan, ikutlah teladan Tuhan Yesus Kristus yang dalam menderita tidak pernah mengeluh. Ketika Dia menghadapi masalah yang berat, Dia hanya berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Dan disitulah mendatangkan kuasa Allah sempurna dalam hidupnya. Saudaraku, bagian yang kedua, teladan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan saudara dan saya. Karena itu pada saat ini, ingatlah. Bagian yang ketiga adalah kasih yang meneguhkan kesaksian setiap orang percaya. Kesaksian adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang percaya, termasuk kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kita sekalian punya kesaksian yang kuat. Alkitab memberikan satu pernyataan bahwa iblis itu takut hanya kepada dua hal. Yang pertama, iblis takut kepada darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Yesus datang, kuasa kegelapan kalah. Tetapi yang kedua, iblis takut oleh kesaksian Bapak, Ibu, Saudara. Oleh kesaksian kitalah iblis menjadi gentar, menjadi takut. Karena itu jangan khawatir untuk bersaksi. Jangan khawatir untuk menjadi saksi. Kesaksian saudara akan diteguhkan oleh Allah. Kalau sudah mengandalkan Allah, Allah yang bekerja luar biasa dalam kesaksian-kesaksian Bapak, Ibu semuanya. Di dalam ayat yang ke-35, di sana dikatakan, dan supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebenarnya kasih adalah identitas kita. Dengan kesaksian kita, kita sedang meneguhkan orang-orang percaya dengan kasih Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12, ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia meneguhkan hidup kekal di dalam pengorbanannya. Barang siapa percaya kepada nama anak Allah, disitulah Allah memberikan jalan, memberikan kekuatan, memberikan hidup kekal. Dan setiap orang yang percaya kepada nama anak Allah, dia akan diselamatkan. Keluarga yang saling menerima adalah keluarga yang menjadikan kasih sebagai perintah, bukan undangan. Keluarga yang saling menerima adalah keluarga yang menjadikan teladan kasih Yesus, kasih agape sebagai pola dalam kehidupan rumah tangganya. Dan keluarga yang saling menerima akan meneguhkan kasihnya sebagai kesaksian bagi orang lain. Saudaraku, dalam doa-doa kita, mari kita arahkan hidup kita. Mari kita bersama-sama teguhkan
supaya ketika masalah-masalah datang, kekhawatiran datang, ketakutan datang, saudara boleh bergantung penuh dan Allah mendatangkan kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita boleh semakin giat dalam pelayanan dan semangat kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini menikmati berkat-berkat Allah melalui Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 dan 35. Kiranya kami boleh menjadi keluarga yang saling menerima satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin.